Permisi, kelompok Bung Hatta izin lewat. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Product Integrated Learning SMP Regina Paci Surakarta. Di sini kami sebagai kelompok Bung Hatta ingin mengajak kalian untuk mendengarkan podcast kami. Sebelum itu, kenalan dulu ya sama kelompok Bung Hatta, yaitu ada aku, Melin Hanesalo sebagai koordinator. Halo, saya Kesha Valianti Hutapea. Salam kenal semua. Halo, saya Sasong Bima Saputra Aji. Halo, nama saya Immanuel Pasiteleptat. Salam kenal ya. Bima, kemitraan alias partnership dan pembangunan itu apa sih? Kayaknya saling berhubungan ya. Kalau belum paham nih, aku jelasin. Kemitraan adalah suatu jenis bisnis yang mana terdapat suatu perjanjian formal yang tidak terjadi di antara dua orang atau lebih yang dibuat dan juga disepakati untuk bisa menjadi rekan pemilik, saling melakukan pendistribusian tanggung jawab untuk bisa menjalankan organisasi dan berbagai pendapat ataupun kerugian yang terjadi di dalam bisnis. Pembangunan development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Alexander 1994. Oh, jadi gitu. Kalau syarat yang diperlukan untuk supaya terjalin kemitraan untuk mencapai pembangunan apa ya? Kalau belum paham, aku kasih tahu nih syarat-syarat yang diperlukan tuh supaya terjalin kemitraan untuk mencapai pembangunan. Jadi dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan dibutuhkan suatu kerjasama. Sama dengan arti kata kemitraan yang berarti partner atau kelompok yang berhubungan dengan kerjasama. Karena dalam suatu pembangunan atau dapat berarti pembangunan, pertemanan, persahabatan, budaya, negara dan lain sebagainya. Selain itu adanya rasa kepercayaan satu sama lain sangatlah penting dan satu sama lain dalam toleransi dalam bidang apapun. Kesha, kasih tahu dong bentuk kegiatan yang mewujudkan pembangunan budaya itu sepertinya menarik. Bentuk kegiatan tingkat nasional atau lebih dekat dengan yang saya bahas adalah Provinsi Jawa Tengah yang dapat mewujudkan kemitraan untuk pembangunan adalah membangun website manajemen kota yang isinya meliputi hal-hal menarik yang terdapat di Jawa Tengah untuk menarik perhatian wisatawan. Di Jawa Tengah banyak sekali kota-kota besar dan bagus yang menyediakan berbagai macam tempat wisata, cagar budaya, serta kuliner yang unik untuk kita telusuri. Nah, untuk mewujudkan kemitraan bidang pembangunan, kita bisa membuat statistik jumlah penduduk di kota itu terlebih dahulu, supaya pemerintah provinsi atau gubernur kota itu bisa lebih mudah menata tatanan kota. Dan untuk memberhasilkan upaya ini, yang paling penting adalah kita harus membangun persaudaraan antar daerah supaya persentase membangun kemitraan antar daerah lebih tinggi. Nah, bagaimana cara membangun persaudaraan? Dengan cara mengadakan event per daerah. Nah, eventnya ini bisa berupa mengenalkan apa saja yang ada di daerah itu, misalnya kuliner-kuliner yang jarang dikenal, ataupun bisa mengenalkan budaya tradisionalnya. Kendalanya apa aja? Pasti ada kendalanya dong. Ada pula kendala yang dihadapi saat kita ingin melakukan kemitraan bidang pembangunan dengan daerah lain. Nah, kendala timbul dari masyarakat salah satunya adalah sifat masyarakat yang mudah terprovokasi dengan suatu berita atau masalah sehingga menimbulkan ketidaksetujuan terhadap pemerintah untuk membangun kota itu menjadi lebih maju. Sedangkan kendala yang dihadapi dari pemerintah sendiri adalah manajemen pengelolaan mereka yang kurang baik karena kurangnya tenaga kerja serta adanya korupsi. Entah dari korupsi uang untuk pembangunan atau korupsi dalam pembangunan itu sendiri. Maksudnya seperti pengurangan kebutuhan material dan sebagainya. Alah, begitu. Solusi yang bisa dihadapi apa? Nah, tentang solusi akan saya jelaskan. Sebagai contoh, permasalahan dari yang kita hadapi tadi adalah korupsi. Nah, korupsi di Indonesia telah seperti mendarah daging dan seperti menjadi tradisi yang buruk bagi Indonesia. Berikut cara mengatasi masalah tersebut. Nah, yang pertama adalah mau bekerja sama. Dengan bekerja sama, maka masalah tentang korupsi pun akan bisa selesai. Dan yang kedua adalah selesaikan konflik dengan kepala dingin. Lalu yang ketiga adalah pentingnya memilih lingkungan hidup. Nah, yang keempat adalah pentingnya saling tujuan dalam kerjasama. Yang kelima adalah pentingnya perbedaan ide satu sama lain dalam melawan korupsi. Generasi muda pasti dibutuhkan peran aktifnya
Apa saja sih peran aktifnya? Nah, kita sebagai generasi muda tentu harus ada peran aktif dalam mewujudkan pembangunan dalam budaya ini. Nah, adapun peran aktif dan lagu pop. Selain memperkenalkan kebudayaan kita juga harus menerima serta menghargai kebudayaan yang masuk, karena salah satu bentuk terwujud pembangunan adalah dengan saling menghargai antara budaya asing. Ini juga bisa menciptakan persaudaraan yang sejati secara universal dalam keagamaan, seperti Tahun Baru Imlek atau Idul Fitri. Nah, dengan kita berperan aktif dalam melestarikan, memperkenalkan dan menghargai budaya ini, tentu memberikan manfaat ekonomi seperti pengembangan produk, ataupun pembangunan dari segi fasilitas atau infrastruktur maupun peraturan pemerintah di Indonesia. Kemitraan atau partnership adalah suatu kerjasama dengan pihak lain yang melibatkan suatu perjanjian demi keuntungan bersama. Dengan adanya kerjasama tersebut menghasilkan suatu development atau pembangunan yang merupakan perubahan sosial seperti sistem sosial, infrastruktur, teknologi, dan masih banyak lagi. Atas syarat untuk mewujudkan kemitraan ini seperti kerjasama, rasa kepercayaan, dan toleransi satu sama lain. Bentuk kegiatannya pun ada banyak, dari segi nasional maupun internasional. Tetapi di setiap kegiatan tentu ada kendala yang dihadapi. Contohnya adalah korupsi, sifat mudah terprovokasi oleh masyarakat, dan masih banyak faktor lainnya. Tentu harus ada solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Solusi yang paling utama adalah sifat kerjasama sekelompok. Nah, kita sebagai generasi muda Indonesia harus turut serta berperan aktif dalam mewujudkan kemitraan ini. Negara akan hancur secara perlahan apabila tidak ada peran aktif dari generasi muda zaman sekarang. Hey, kita harus tahu, negara yang maju itu dilihat dari para penerus bangsa yang berperan aktif untuk memajukan negaranya loh. Hey generasi muda, Bapak Bung Hatta pernah mengatakan bahwa tindakan jauh lebih penting daripada kata-kata. Maka dari itu, marilah kita sebagai generasi muda mewujudkan apa yang diharapkan negara karena kita berperan aktif di sini. Kita sebagai generasi muda yang aktif tentu sangat menguntungkan bagi negara dan membantu membangun lingkungan baru. Saya punya pantun nih. Makan es krim vanila di warung abang. Jangan lupa sambil duduk bergaya. Daripada rebahan doang, mending kita jaipongan pakai kebaya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Satu like dari kalian sangat berharga bagi kita. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.